Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, jadi di video tutorial kali ini saya akan ngebahas lagi masalah mesin kompresor ya, mesin kompresor kulkas. Jadi untuk masalah mesin kompresor kulkas ini banyak ya penyebab masalah pada mesin kompresor ini. Ada juga yang mesin kompresor itu macet, ada juga yang mesin kompresor kulkas itu nggak ada kompresinya ataupun nggak ada tekanannya sehingga kulkas itu menjadi tidak dingin. Dan penyebabnya juga banyak teman-teman, masalah mesin kompresor. Di antara lain yang nomor satu itu di bagian tegangan voltase listrik yang tidak stabil. Jadi kalau misalkan tegangan listrik nggak stabil, udah pasti ya di bagian spool ini dia akan lebih panas ya, panas banget, sehingga nanti overheat. Jadi seperti itu. Kemudian kotor juga bisa menyebabkan kompresi itu hilang juga. Nah kebetulan kemarin banyak banget yang bertanya mengenai mesin kompresor ya, mesin kompresor yang ampernya tinggi. Kalau ampernya tinggi itu biasanya disebabkan karena spool ataupun bisa juga dikarenakan tegangan listrik yang tidak stabil sehingga dia mengenai pada spool mesin kompresor ini, yang mengakibatkan ampere mesin kompresor itu tinggi teman-teman. Kadang-kadang kalau udah tinggi ya, kalau udah tinggi biasanya ketika dinyalakan kulkasnya, mesin kompresor hidup sebentar, kemudian mesin kompresor itu langsung mati. Nah, itu biasanya ditandakan bahwa ampere itu tinggi. Kemudian mesin kompresor ini untuk cara perbaikinya kalian bisa simak ya, ataupun kalian bisa lihat-lihat di video saya sebelumnya. Nah kemarin banyak banget nih yang bertanya masalah mesin kompresor udah dibongkar juga teman-teman, udah dibongkar, dibersihin di bagian klep, tapi masih ada yang kompresinya masih kurang bagus ya. Kemudian untuk pak ya, jadi untuk pak ini saya beli di online iki kurang lebih 0, berapa 0,5 atau berapa gitu ya. Nah berapa ya, 303 ini menurut saya udah bagus lah, udah cukup lah teman-teman. Masalah pak, biasanya pak itu di bagian letak sininya ya, di bagian sebelah sini. Oke, kita langsung eksekusi aja. Kita akan coba perbaiki mesin kompresor ini. Kebetulan saya ada mesin kompresor yang kompresinya itu hilang ya. Overall ini mesin kompresor kulkas Panasonic teman-teman ya. Tuh Panasonic. Kita akan coba nyalakan. Oke, jadi ini mesin kompresor sudah nyala, akan tetapi mesin kompresor ini tidak mengeluarkan tekanan. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini nggak ada tekanan sama sekali. Kalau misalkan saya gini kan juga nggak ada hembusan. Malah yang ada hembusan itu di bagian sininya. Harusnya ini pipa hisap, oke. Harusnya ini menghisap, ini malah menghembuskan angin. Malah kebalikannya teman-teman ya. Nah ini malah kebalikannya. Oh ini bisa. Oh ini menghembuskan angin. Tuh. Saya kurang tahu juga. Oh no. Saya kurang tahu juga ini masalahnya kenapa, apakah ada di bagian klep sini atau ada kotoran di bagian klep sini. Makanya kita buka ya di bagian klep. Oh ini menghisap. Tapi di bagian sini nih ada hembusan angin teman-teman ya. Ini saya coba matikan dulu. Dan saya akan coba balik posisinya. Oke, kelihatan ya. Nah, kita akan coba buka di bagian klep sini.
Nah, ini untuk cara membukanya ini tinggal kita ke atasin aja teman-teman ya. Ini pakai kunci berapa ini? Kunci 9. Kunci 9, tinggal kita buka aja. Nah, tinggal kita ginikin aja. Tuh, udah bisa ya. Tapi yang jelas ini kotor nih kayaknya. Biasanya cenderung kalau misalkan mengenai pada klep ya, shaker atau bunyi lah mesin kompresor biasanya dia aus teman-teman ya. Nanti saya akan contohin. Kebetulan ada contohnya. Oke, ini udah. Sebentar. Nah, nih. Tuh. Masalahnya tuh. Kotor banget tuh. Kemudian ini di bagian sisi nih. Tuh. Ini kotor nih. Nah, yang di bagian sini, ini lubangnya ini buntu. Kotor banget tuh ya. Kita coba ambil tuh. Kotor banget. Yang ini juga sama kotor. Nah, saran saya seperti ini teman-teman, ketika kalian mau mengeksekusi atau memperbaiki kompresor ya. Jadi di bagian belakang sini ini ada pak ya. Ini gimana ya, saya sebutkan ya pak juga ya, lem juga sebenarnya teman-teman. Nah, ini jangan sampai lepas. Ini susah kan nanti kalau misalkan lepas, kita presisikan lagi juga susah. Nah, kemudian untuk yang ini sama nih. Ini kalau ini masih bisa kita lepas teman-teman ya. Nah, ini masih bisa kita lepas tuh. Nanti kita tinggal bikinin pak kembali tuh. Nah, nih tuh. Tuh. Nah, yang saya maksud ini paknya nih. Nah, pak ini nanti kita buatkan yang ini seperti ini. Tuh, bentar. Nah, seperti ini. Nah, dengan catatan ini harus kita bentuk teman-teman ya. Jadi kita bentuk seperti ini. Kita bentuk seperti ini. Ya harus sesuai lah. Bentukannya harus sesuai juga teman-teman ya. Jangan jangan ngasal lah kayak gitu. Ini kalau nggak salah ini bentukannya sama kayak gini. Tuh. Jadi salah satu penyebabnya itu yang pasti kalau misalkan kompresinya itu nggak ada ataupun hilang, itu harus kita bongkar seperti ini teman-teman. Jadi nggak kalau cuman dikasih bensin ya dimasukkan itu kurang efektif. Biasanya dia hanya membersihkan di bagian sininya aja. Nah, kalau udah bersih ya udah. Cuman kalau misalkan yang seperti ini nggak bisa. Kalau misalkan kita bersihkan pakai bensin, kadang-kadang kita harus kita kerok dulu, jadi seperti itu ya. Oke, jadi ini kita bersihkan dulu. Nanti setelah bersih baru kita lanjut pemasangan lagi ke teman-teman. Oke, jadi di bagian ini, di bagian tutup klep ini ada yang aus teman-teman ya, ataupun udah kemakan. Ini udah saya bersihkan.
Nah tadinya ini full ya kotoran dari oli, gram-gram dari mesin kompresor. Kemudian ini yang menyebabkan nggak bisa nih teman-teman. Jadi di bagian sini ini udah apa ya namanya ya, udah kekikis ya. Harusnya ini di bagian sini itu rata. Nah ini rata, semuanya rata. Ini juga rata, sejajar lah kayak aduh. Nah sejajar seperti ini. Nah ini kan udah kemakan, ini pun juga udah kemakan. Sebenarnya kalau apa namanya, meskipun ini udah kemakan sebenarnya nggak terlalu jadi masalah banget ya. Yang pasti ini harus ketutup, harus rata. Nanti saya akan coba apa namanya, amplas sampai rata, semuanya rata, tapi ini ada penurunan. Tapi nggak ada masalah sih sebenarnya teman-teman ya. Yang penting ini udah ketutup rapi aja seperti ini. Yang di bagian sini. Kalau di bagian sini nih nggak terlalu jadi masalah. Nah ini ya, karena ini seperti ini. Nah hanya sebagian ini yang kayak gini. Nah ini harus tertutup rapat. Nah seperti ini. Nanti saya akan coba amplas karena waktu ngamplasnya juga lama ya teman-teman. Jadi harus sejajar semuanya, presisi semua. Nanti kita akan coba di bagian mesin kompresor ini. Hasilnya itu bagus atau enggak kompresinya ya. Oke, jadi ini ya di bagian sini ini kotor. Jadi ini harus kita bersihkan juga. Ini pakai kunci berapa ini? Ini tuh sama. Jadi perlu kita bersihkan semua. Ini saya buka dulu. Oh ya, setiap mesin kompresor itu beda-beda teman-teman ya, bentuknya beda-beda, cuman ya sama aja sih sebenarnya, cuman hanya bentuknya saja. Oke, tuh kelihatan ya, kotor banget tuh. Ya, oke, tuh parah ya, ya nggak terlalu parah lah, tipis-tipis. Oke, jadi ini saya amplas dulu. Oh ya teman-teman, jadi ini nih yang biasanya mesin kompresor itu bunyi itu bisa disebabkan karena di bagian sini nih. Ini udah ada yang kocak. Kalau ini kan bukan kocak ya, ini bukan kocak, tapi goyangannya itu terlalu apa ya? Kalau kayak gini memang ya seperti ini. Cuman kalau yang ini tuh nggak terlalu ngefek, kecuali parah banget ya, kocaknya parah banget. Jangan ke atas tapi ke pinggir ya. Ngocaknya ke pinggir, terus di bagian sini itu biasanya aus. Contohnya seperti ini. Nah ini nih, ini sekernya nih, ini seker ya, ini yang patah, ini patah. Kemudian ini kan seperti ini. Nah ini kan seperti ini teman-teman, dia yang dorong seperti ini. Oke, nah ini biasanya aus. Nah pennya ini aus tuh. Beda dengan yang presisi, yang ini. Nah ini mau dikocak juga nggak ada ya tuh. Terus masuknya juga seret nih, seret. Kalau ini kan longgar tuh, bisa miring tuh, tuh. Tapi kalau ini enggak tuh. Biasanya kalau misalkan seperti ini, itu mesin kompresor suaranya kenceng, kemudian kadang sering macet. Kadang kalau udah bisa hidup ya udah bisa hidup, tapi ketika mesin kompresor itu mati, mesin kompresor itu ketika mau hidup kembali dia nggak bisa, malah macet.
Nah, faktornya ya seperti ini bisa terjadi. Nah, karena nggak presisi. Harusnya presisi, dia malah dia nggak presisi, jadinya dia nyantol teman-teman. Jadi nggak mau gerak. Nah, bagian seker ini nggak mau gerak. Nah, kalau ini kan masih presisi banget tuh, ya kan? Tinggal ini dibersihkan aja. Ya, sampai sini paham teman-teman ya. Nah, kemudian ada juga yang di bagian klep sini. Nah, usahakan ketika kalian mau bongkar di bagian klep-klep ya, ini usahakan lurus ataupun sejajar, nggak boleh jengat, nggak boleh terlalu ke bawah. Jadi pastikan lurus ya, sejajar lurus kayak gini. Karena kalau ini berubah ya, karena nggak lurus, nanti kompresinya dia berkurang. Kadang-kadang seperti itu ya. Kemudian kalau kompresi mesin kompresor itu bagus ketika waktu pemasangan. Ini ketika kita gerakkan seperti ini biasanya bunyi kukuk gitu. Nah, biasanya bunyi kukuk, berarti itu kompresinya masih bagus. Tapi kalau nggak ada suara sama sekali, udah pasti kadang-kadang kompresinya kurang bagus. Jadi ada penurunan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jika teman-teman ada kesulitan atau apa, bisa ditulis di kolom komentar. Kemudian kalian bisa cari-cari video saya ya. Itu banyak banget video saya, sekitar 700 video. Nah, kalian bisa pelajari di situ. Udah mesin kompresor juga banyak ya, mesin kompresor yang udah saya belah, yang udah saya upload juga ke teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.